Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan di pagi hari ini kalian semua berada dalam kondisi yang prima. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini Ibu ingin membahas mengenai konsep diri remaja. Nah, konsep diri remaja itu sangat perlu diketahui. Kenapa? Karena kalian mungkin sering bertanya-tanya kepada diri kalian sendiri mengenai apa, siapa, dan bagaimana diri saya. Pertanyaan tersebut merupakan suatu bentuk pencarian konsep diri. Konsep diri merupakan sesuatu yang dibentuk, bukan ada secara otomatis atau alami. Seiring dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan individu tersebut. Oleh karenanya, pembentukan konsep diri berkaitan erat dengan lingkungan di mana individu hidup dan beraktivitas. Dengan kata lain, lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap pembentukan konsep diri. Pandangan tentang diri sendiri yang sudah berkembang pada masa kanak-kanak makin menguat pada masa remaja. Remaja adalah pribadi yang sedang berkembang menuju kematangan diri dan kedewasaan. Untuk itu, remaja perlu membekali dirinya dengan pandangan yang benar mengenai konsep diri. Remaja perlu menjadi diri yang memiliki konsep diri yang positif. Pengertian konsep diri. Konsep diri adalah gambaran, pandangan, keyakinan, dan penghargaan atau perasaan seseorang pada dirinya sendiri yang meliputi mengenai kekuatan, kelemahan, keadaan pikiran, dan bagaimana cara dia menilai interaksi sosialnya. Komponen konsep diri. Ada 5 komponen konsep diri. Yang pertama itu gambaran diri adalah sikap individu terhadap tubuhnya, baik sadar maupun tidak sadar, meliputi performa, potensi tubuh, persepsi, dan perasaan tentang ukuran dan bentuk tubuhnya. Kemudian yang kedua, ideal diri. Ideal diri adalah persepsi individu tentang perilakunya yang disesuaikan dengan standar pribadi yang berkaitan dengan cita-citanya. Yang ketiga, harga diri. Harga diri adalah penilaian individu terhadap hasil yang dicapainya dengan cara menganalisis seberapa jauh perilaku individu tersebut. Kemudian yang keempat, peran diri. Peran diri adalah pola perilaku, sikap, nilai, dan aspirasi yang diharapkan individu berdasarkan posisinya di masyarakat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, identitas diri. Identitas diri adalah kesadaran akan diri pribadi yang bersumber dari pengamatan dan penilaian sebagai sintesis semua aspek konsep diri sebagai sesuatu yang utuh. Sehubungan dengan konsep diri, beberapa hal yang mulai berkembang pada masa remaja antara lain, yang pertama, pengetahuan tentang diri sendiri bertambah. Kemudian harapan-harapan yang ingin dicapai di masa depan itu muncul. Kemudian yang terakhir, terjadinya penilaian diri atas tingkah laku dan cara bagaimana dia mengisi kehidupannya. Dimensi konsep diri. Terdapat 3 dimensi konsep diri. Yang pertama itu pengetahuan tentang diri sendiri bertambah. Dalam benak pikiran seseorang yang dimana telah memiliki data tentang siapa dirinya sendiri, itu semakin banyak tahu tentang deskripsi diri, maka akan semakin baik konsep dirinya. Contohnya, saya Lia kelas 10 SMK, saya seorang pendiam, tapi saya juga mudah tersinggung. Saya pintar, saya bisa matematika. Hebat, setia, tapi saya kurang percaya diri, taat beribadah. Wawasan tentang diri ini semakin lama akan semakin luas, sesuai dengan dinamika konsep dirinya sendiri. Yang kedua, harapan-harapan atau cita-cita yang ingin dicapai di masa depan mulai muncul. Disebut juga dengan diri ideal, yakni harapan dan kemungkinan dirinya menjadi apa kelak sesuai dengan idealismenya. Diri ideal setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang mengharapkan dirinya menjadi seorang pengusaha yang sukses, akuntan yang jujur, psikolog yang bertakwa. Sebaliknya, ada pula orang yang ingin meraih popularitas dalam bermasyarakat. Contohnya, politikus yang adil, pengusaha yang dermawan, bisa membahagiakan orang tuanya, dan sebagainya. Penilaian terhadap diri sendiri. Disadari atau tidak, setiap saat kita itu selalu menilai diri sendiri, khususnya menilai setiap tingkah laku kita. Contohnya, tingkah laku belajar kita.
Saya menghasilkan nilai rapot 5,5, ini berarti nilai saya gagal. Mengapa itu bisa terjadi? Hasil penilaian antara harapan yang dibentangkan dengan fakta yang ada dalam diri kita itu akan menghasilkan rasa harga diri. Semakin lebar ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan diri sendiri, maka semakin rendah rasa harga dirinya. Sebaliknya, orang yang hidupnya mendekati standar harapan hidupnya, menyukai apa yang dikerjakannya, maka akan semakin tinggi rasa harga dirinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan konsep diri. Konsep diri bukanlah bawaan lahir, melainkan proses hasil belajar. Semenjak manusia mengenal lingkungan hidupnya, sejak itu pula ia belajar banyak hal mengenai kehidupan. Berdasarkan pengalaman hidupnya, seseorang akan menetapkan konsep dirinya berdasarkan berbagai faktor ya. Menurut I.B. Harlock, seorang psikolog, faktor-faktor itu bisa dalam bentuk tubuh, cacat tubuh, pakaian, nama dan julukan, intelijensi atau kecerdasan, taraf aspirasi atau cita-cita, emosi, jenis atau gengsi, status sosial, ekonomi keluarga, teman-teman, dan tokoh atau orang yang berpengaruh dalam hidup si orang tersebut. Apabila berbagai faktor itu cenderung menimbulkan perasaan positif, bangga, senang, bahagia, maka akan muncullah konsep diri yang positif. Sedangkan, atau sebaliknya, jika orang-orang yang berpengaruh di sekelilingnya seperti orang tua, guru, orang dewasa lainnya, atau teman-teman sebayanya, ternyata meremehkan, merendahkan, mempermalukan, dan menolaknya, maka pengalaman-pengalaman itu akan disikapinya dengan negatif, yang akhirnya itu akan memunculkan konsep diri negatif. Apabila kita membahas mengenai teori konsep diri, maka kita akan berkenalan dengan salah satu teori konsep diri, Johari Window. Teori Johari Window ini itu diperkenalkan oleh Joseph Love and Harrington Ingham. Mereka itu mengembangkan konsep Johari Window sebagai perwujudan bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain yang digambarkan sebagai sebuah jendela. Jendela tersebut itu menggambarkan diri kita. Nah, dalam jendela tersebut itu menurut teori mereka itu ada 4 bagian, yang itu pertama jendela terbuka. Apa sih yang dimaksud dengan jendela terbuka? Jendela terbuka itu hal-hal yang kita tahu mengenai diri kita sendiri, tapi orang lain pun tahu, misalnya keadaan fisik, profesi, asal daerah, dan lain-lain. Pokoknya informasi-informasi umum yang bukan hanya kamu tahu, tapi orang lain pun tahu. Yang kemudian jendela tertutup. Jendela tertutup ini membahas mengenai diri kita yang kita tahu, tapi orang lain tidak tahu. Misalnya isi perasaan, pendapat, kebiasaan, dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu adalah jendela buta. Jendela buta itu menyangkut hal-hal yang kita tidak tahu mengenai diri kita sendiri, tapi orang lain tahu. Misalnya bagaimana cara kita bernilai positif dan negatif terhadap kepribadian kita. Dan yang terakhir, jendela gelap itu menyangkut mengenai hal-hal dalam diri kita yang kita pun sebenarnya ataupun orang lain tidak tahu mengenai hal tersebut. Ini adalah wilayah misteri dalam kehidupan. Jadi mungkin hanya Tuhan yang tahu mengenai jendela gelap ini. Nah, jika kita ingin benar-benar mengetahui siapa diri kita, maka kita harus membuka diri kita itu selebar mungkin. Karena semakin kita membuka diri kita, maka kita akan semakin mengerti siapa diri kita. Ada beberapa cara sebenarnya untuk membuat kita bisa terbuka terhadap orang lain. Itu yang pertama, kita cobalah untuk selalu terbuka kepada orang lain. Jangan sampai menjadi orang yang fake gitu. Dengan berlaga diri kita itu perfect, sempurna. Padahal tidak seperti itu. Dengan adanya keterbukaan tersebut, maka orang-orang di sekeliling kita itu akan terbuka terhadap kita. Kemudian bersikaplah apa adanya. Jangan dibuat-buat.
Kita itu harus menjadi diri kita sendiri. Kita itu harus bangga dengan semua kelebihan kita, kekurangan kita, kondisi kita seperti apapun. Jangan pernah merasa malu, tidak percaya diri. Kita itu harus menjadi diri kita sendiri bagaimanapun kondisi kita. Nah, yang ketiga itu mampu menerima saran maupun kritik orang lain. Kritikan negatif akan membuat kita semakin baik. Nah, apabila kita mendapatkan kritik-kritikan atau pendapat-pendapat dari orang-orang sekitar kita, mencobalah terbuka untuk menerimanya. Karena setiap kritikan atau pendapat yang masuk atau masukan yang diterima oleh diri kita itu bukan untuk membuat kita menjadi orang yang sulit atau bukan menjadi orang yang tidak baik, tapi malah itu akan membantu kita untuk menjadi semakin baik. Ketika kita baik, maka kita akan semakin baik lagi. Ketika kita tidak baik, maka kita akan jadi baik. Jadi terimalah semua kritikan atau pendapat-pendapat dari orang-orang sekitar kita. Belajar untuk berpikir terbuka terhadap apa-apa saja yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar kita tersebut. Kemudian, cobalah untuk berteman dengan siapa saja. Jangan hanya pada satu kelompok atau satu teman permainan saja gitu. Selama pertemanan kalian itu menghasilkan dampak yang positif. Nah, biasanya di remaja itu di pas pertemanan itu sangat amat riskan ketika kita kurang mampu untuk memilah dan memilih pertemanan. Banyak usia remaja ini, jika kalian itu tidak bisa memilih pertemanan yang baik, maka akhirnya akan berdampak negatif. Sebagai penutup, Ibu ingin menekankan lagi kepada kalian bahwa konsep diri kalian yang sekarang kalian miliki itu adalah hasil proses belajar. Hasil proses belajar dari kalian, bagaimana kalian mengamati, meniru orang-orang di sekitar kalian. Bagaimana kalian meniru lingkungan kalian, lingkungan sekolah, pertemanan, hubungan muda-mudi, keluarga. Konsep diri kalian itu hasil mengkopi dari lingkungan tersebut. Ketika sekarang kalian belum memiliki konsep diri yang baik, jangan takut, konsep diri itu akan berubah. Konsep diri itu bergerak secara dinamis, tidak statis. Seperti yang tadi sudah disampaikan, ketika kalian mendapatkan pengalaman atau kalian makin dewasa, konsep diri kalian akan menjadi lebih baik. Ibu berharap seperti itu. Jadi jangan takut untuk perubahan yang lebih baik. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.